Selamat datang kembali di channel Ngoding Santai. Di video kali ini kita akan membahas HSL dan HSLA. Dan juga kita akan belajar sedikit cara untuk memberikan gradasi atau merubah teks maupun elemen HTML menjadi warna-warni. Sebenarnya untuk semua yang sudah kita bahas di video sebelumnya, baik itu nama warna, hexcode atau hexadesimal ya, RGB, RGBA, HSL, HSLA itu tidak hanya bisa kita terapkan untuk properti color ya teman-teman. Kita juga bisa menerapkannya ke semua properti CSS yang berhubungan dengan warna. Misalnya kita bisa menerapkan ke background color, merubah warna border suatu elemen dan yang lainnya. Oke ya, langsung saja kita ke HSL dan HSLA. Nah, apa itu HSL? HSL ini merupakan salah satu cara yang dapat menghasilkan warna pada HTML melalui CSS ya. Nah, HSL ini menghasilkan warna berdasarkan hue atau corak, saturasi atau tingkat kejenuhan cahaya, kemudian lightness atau keringanan cahaya. Nah, HSL ini dituliskan seperti ini ya teman-teman. Kita menuliskan HSL, kemudian kurung buka, kurung tutup, dan di dalamnya ada 3 parameter ya. Parameter yang pertama yaitu ada hue, kemudian kita pisahkan dengan koma, dan dilanjut parameter kedua ada saturation. Parameter yang ketiga yaitu lightness. Nah, apa itu hue? Hue dalam bahasa Inggris berarti warna atau corak. Namun dalam HSL ini, hue diterjemahkan sebagai corak dalam suatu spektrum warna ya. Nilai hue ini biasanya diisi dengan satuan derajat lingkaran, yaitu 0 sampai 360 derajat ya teman-teman. Nah, ini merupakan spektrum warna atau biasa disebut roda warna, karena memang bentuknya lingkaran ya teman-teman. Nah, sebagai contoh, misalkan kita ingin mengambil warna kuning. Berarti kita tinggal menuliskan 60 ke parameter yang pertama tadi ya. Tadi parameter yang pertama kan ada hue. Nah, kita tinggal menuliskan angka 60 ke parameter pertama. Nah, untuk parameter ini kita tidak perlu menuliskan satuan derajatnya ya. Kalau derajat kan biasanya ada bulat kecil di atasnya. Nah, kita tidak perlu menuliskan itu. Kita cukup menuliskan angkanya saja ya. Misalkan lagi kita ingin mengambil warna biru. Nah, untuk warna biru ini kan berada di putaran 240 derajat ya. Ya udah, berarti kita tinggal menuliskan 240 ke parameter yang pertama. Untuk hue ini sudah jelas ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita lanjut parameter kedua yaitu ada saturation ya. Saturation merupakan tingkat kejenuhan cahaya ya. Nah, dalam hal ini bisa juga kita artikan bahwa saturation ini berfungsi untuk mengatur tingkat kekentalan warna abu-abu pada suatu warna. Sehingga dengan memberikan saturation akan menghasilkan karakter warna yang baru ya. Nah, untuk nilai pada saturation ini dituliskan dalam bentuk persentase yaitu 0 sampai 100%. Nah, perhatikan pola warna ini ya. Dari yang paling kiri, warnanya itu abu-abu. Semakin ke kanan, warnanya semakin mendekati warna biru ya teman-teman, atau warna aslinya. Nah, dari mana kita dapat tahu warna aslinya? Nah, warna aslinya itu didapat dari hue yang sudah kita isikan di parameter pertama ya. Kalau teman-teman tahu, ini HSL-nya yaitu seperti ini. Hue-nya 240, kemudian saturasi atau saturation-nya itu dari yang paling kiri 0% dan semakin ke kanan nilainya semakin besar ya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa semakin kecil nilai saturation-nya, maka akan semakin mendekati ke warna abu-abu. Sebaliknya, semakin besar nilai saturation-nya,
maka semakin mendekati warna aslinya ya, atau hiunya. Contoh lagi seperti ini ya. Ini hiunya warna merah ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari roda warna tadi, warna merah itu berada di putaran 0 derajat ya, atau bisa juga di 360 derajat. Sehingga akan menghasilkan HSL-nya itu seperti ini. Hiunya 0, kemudian saturasinya 0% sampai 100% ya. Nah, semakin besar saturasinya, maka semakin mendekati warna merah. Lanjut parameter yang ketiga, yaitu lightness. Lightness ini berfungsi untuk mengatur seberapa terang atau gelap warnanya ya. Nah, sama seperti saturation, lightness ini dituliskan dalam bentuk persentase, yaitu 0 sampai 100% ya teman-teman. Nah, semakin kecil nilainya, maka semakin mendekati warna hitam atau gelap. Begitu juga sebaliknya, semakin besar nilainya, maka akan semakin mendekati warna putih atau terang ya. Nah, perhatikan pola warna ini. Ini susunan warnanya itu hiunya 60 derajat ya, atau warna kuning. Kemudian saturasinya 50% semua. Dan lightness-nya dari yang paling kiri 0%, artinya dia akan gelap atau hitam seperti ini ya teman-teman. Nah, ini semakin ke kanan nilai lightness-nya semakin besar ya, atau semakin mendekati warna putih. Nah, selain RGB, HSL ini juga mempunyai satu parameter lagi ya, yang fungsinya itu untuk mengatur transparansi atau opasitas dari suatu warna, yaitu alpha ya. Nah, untuk alpha ini dituliskan antara angka 0 sampai 1. Mungkin bagi teman-teman yang sudah menonton video sebelumnya, sudah tahu parameter ini ya. Jadi untuk parameter alpha di HSLA ini sama persis dengan parameter alpha di RGBA. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan klik link yang ada di pojok kanan atas, atau nanti juga akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Oke, masih berhubungan dengan warna pada CSS. Kita lanjut ke cara untuk membuat gradasi atau gradien pada CSS ya teman-teman. Nah, apa itu gradien atau gradasi? Gradien atau gradasi itu merupakan sebuah konsep penggabungan dua warna atau lebih ya. Nah, untuk manfaat dari gradien atau gradasi, yaitu untuk membuat tampilan website kita itu menjadi lebih cantik ya, atau menarik. Nah, perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu bahwa ada dua tipe warna gradien ya, yang tentunya dapat kita terapkan pada CSS ya, yaitu linear gradient dan radial gradient. Nah, apa itu linear gradient? Linear gradient itu merupakan percampuran warna yang berdampingan ya, baik itu dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, maupun sebaliknya. Berbeda dengan linear gradient, radial gradient ini merupakan percampuran dua warna atau lebih yang membentuk lingkaran ya. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar ini. Ini merupakan percampuran dua warna yang sama, yaitu blue dan sky blue ya teman-teman. Dari dua gambar ini terlihat perbedaannya ya. Untuk yang kiri ini kita menggunakan linear gradient. Jadi untuk linear gradient ini percampuran warnanya itu berdampingan secara garis lurus ya. Sedangkan yang kanan ini menggunakan radial gradient atau membentuk lingkaran seperti ini ya teman-teman. Oke ya, langsung saja kita ke praktek codingnya. Nah, kita mulai dari yang linear gradient terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah punya file HTML, yaitu color.html ya. Kemudian saya juga sudah punya file CSS-nya, yaitu style.css, yang masih kosong seperti ini ya. Nah, pertama-tama kita akan buat elemen HTML-nya dulu.
Nah, kita buat di sini ya, di dalam tag body kita buat div dengan kelas linear ya. Sebenarnya untuk kelas ini teman-teman bebas saja ya. Kemudian di dalam div-nya kita buat lagi H6 linear gradient ngoding santai ya. Nah, jadi ceritanya kita akan buat sebuah kotak yang nantinya kita akan berikan gradient. Nah, oke, kita coba jalankan terlebih dahulu ya. Oh ya, jangan lupa di save dulu, kemudian kita jalankan. Nah, di sini sudah tampil linear gradient, kemudian ngoding santai. Nah, sekarang kita ke file CSS-nya. Nah, pertama-tama kita ambil nama kelasnya ya, yaitu tadi ada kelas linear. Kita tuliskan titik linear. Kemudian untuk membuat kelas linear ini menjadi kotak, kita berikan tinggi sama lebarnya. Kita kasih height-nya di sini berapa? Misalkan 150 pixel ya. Kemudian width-nya atau lebarnya kita samakan saja ya teman-teman. Tingginya 150 pixel, kemudian lebarnya 150 pixel juga. Nah, selanjutnya kita berikan border ke kelas linear ini ya. Kita tuliskan border, kemudian 1 pixel solid black. Ini harusnya sudah tampil ya, ada kotak yang tingginya itu 150, kemudian lebarnya 150 juga, dan ada bordernya setebal 1 pixel solid dan warnanya itu hitam ya. Dan di tengahnya akan ada tulisan ini ya teman-teman, linear gradient ngoding santai ya. Nah, coba kita jalankan dulu. Nah, ini sudah tampil ya teman-teman, ada kotak, kemudian di tengahnya ada tulisan, tapi sebenarnya ini kurang besar ya kotaknya. Bagaimana kalau kita berikan 200 pixel? Nah, seperti ini ya, cukup ya. Nah, kemudian kita coba kotaknya itu kita ketengahin ya. Kalau ini kan dia ada di pinggir sini. Nah, kita akan coba buat dia itu di tengah. Nah, caranya di HTML itu ada tag yang fungsinya itu untuk membuat elemen menjadi ke tengah ya. Nama tagnya itu center. Kemudian di sini tag penutupnya center juga. Nah, biar rapi kita tab yang di sini ya teman-teman. Nah, ini harusnya elemen atau kotaknya tadi itu sudah di tengah ya. Nah, setelah kotaknya ke tengah, kita coba tulisannya ini kita ketengahin juga di sini ya. Nah, kita ke CSS-nya, kemudian ambil H6-nya. H6-nya coba kita kasih padding top berapa? 50 pixel coba ya. Ini udah ke bawah tapi kurang sedikit ya. Coba 60 pixel. Nah, udah ya teman-teman. Nah, untuk mulai memberikan gradient ke kotaknya, kita tuliskan saja di kelas linearnya tuh background ini ya, background, kemudian linear gradient, kemudian kurung buka kurung tutup ya. Nah, untuk parameternya untuk linear gradient ini dia ada beberapa ya, yaitu warna 1, warna 2, warna 3, dan seterusnya ya.
dan kita pisahkan dengan koma. Nah, misalkan kita ingin kotak tadi itu ada backgroundnya itu 3 warna, misalkan merah, biru, kuning ya. Berarti kita tinggal tuliskan di sini red, blue, yellow ya. Setelah selesai kita coba lihat dulu. Nah, ini kotaknya sudah ada gradiennya ya teman-teman, yaitu warna merah, biru, dan kuning. Nah, untuk teksnya kita coba ubah warna putih dengan memberikan properti color ya, kemudian white. Nah, seperti ini ya, lebih kelihatan. Nah, secara default untuk linear gradient ini dia itu arahnya dari atas ke bawah ya. Kalau kita lihat tadi kan parameter pertama ada merah, biru, kuning ya teman-teman. Nah, itu secara default itu arahnya dari atas ke bawah ya. Nah, untuk merubah arahnya, misalkan kita ingin arahnya itu dari bawah ke atas ya. Nah, kita tinggal menambahkan satu parameter lagi ya di depan, yaitu to top ya. Kemudian kita pisahkan koma ya. Karena kita ingin arahnya dari bawah ke atas, berarti kita kasih to top di sini. Coba kita jalankan. Nah, maka untuk warna merahnya dia akan pindah ke bawah ya. Artinya arahnya itu dari bawah ke atas. Nah, kalau kita ingin arahnya dari kanan ke kiri, nah, berarti kita tinggal ganti topnya itu menjadi left ya. Artinya to left ini kan ke kiri ya, berarti dari kanan ke kiri. Nah, maka arahnya udah dari kanan ke kiri ya teman-teman. Kalau ingin dari kiri ke kanan ya berarti kita tinggal ganti leftnya itu menjadi right ya. To right artinya kan ke kanan gitu ya. Kita coba jalankan. Nah, ini akan dari kiri ke kanan. Selain menggunakan nama warna, kita juga bisa menggunakan hexadesimal atau hex code, RGB maupun HSL ya. Nah, coba kita ubah yang red, blue, yellow-nya ini ke hexadesimal ya teman-teman. Nah, untuk hexadesimalnya warna merah itu ini ya, kita tuliskan dulu pagar, kemudian FF 0000 ya. Nah, ini adalah hexadesimal untuk warna merah. Kemudian warna blue-nya yaitu 0000 FF ya. Untuk yellow kita ganti juga. Kita ganti ke FF kemudian 00 ya. Nah, coba kita jalankan apakah hasilnya akan sama. Kita lihat ya. Nah, maka hasilnya sama saja ya teman-teman. Kita lanjut ke radial gradient ya. Nah, untuk radial gradient ini percampuran warnanya dia akan membentuk lingkaran ya. Oke, langsung saja biar cepat kita copy pastekan codingan ini ya. Kita blok, kemudian kita salin, kita paste di bawahnya. Dan untuk kelas linearnya kita ganti ke radial. Untuk teksnya juga ya, jangan lupa kita ganti radial. Oke ya, kita coba jalankan dulu. Nah, ini harusnya udah tampil ya, tapi kan berhubung warna teksnya putih jadi dia tidak kelihatan. Nah, untuk di CSS-nya kita copy pastekan saja ya. Kita salin kemudian tempel. Kita ganti kelas linear ke radial. Radial ya. Kemudian backgroundnya radial juga ya. Nah, coba kita lihat dulu. Nah,
maka dia akan ada kotak, kemudian warnanya itu secara radial ya, atau lingkaran seperti ini. Nah, agar kotaknya dia tidak menyatu seperti ini, kita berikan di sini ya, kita kasih H2, penanda bahwa di sini ada linear gradient dan di bawahnya ada radial gradient. Linear gradient. Kemudian di bawahnya kita juga tambahkan H2, radial gradient. Coba kita lihat ya. Yang atas ada linear gradient, kemudian yang bawah ada radial gradient. Nah, coba kita gunakan warna yang RGB ya teman-teman untuk di radial gradientnya. Ini kan parameter pertama ada merah ya. Kita ganti RGB. Untuk RGB warna merah itu ada 255, kemudian koma 0, 0 ya. Kemudian warna birunya RGB 0,255. Nah, untuk warna kuningnya atau yellownya di sini ada 255, kemudian koma 255,0 ya. Nah, coba kita jalankan. Kita save dulu dan kita jalankan. Nah, maka hasilnya akan sama saja ya teman-teman. Nah, begitu juga dengan HSL ya. Misalnya kita ingin merubah RGB ini ke HSL. Berarti kita tinggal menuliskan HSL di sini. Kemudian untuk HSL-nya warna merah itu ada 0. Artinya di sini 0 derajat ya. Kemudian saturasinya ada 100%, dan lightness-nya 50% ya. Nah, untuk HSL warna biru kita tuliskan HSL, kemudian 240 derajat ya artinya. Kemudian saturasinya 100% dan lightness-nya 50%. Dan parameter terakhir kita ganti juga HSL, kemudian 60, 100%, 50%. Coba kita jalankan ya. Nah, maka hasilnya akan sama saja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya.